Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Meskipun cuaca tidak mendukung, angin kencang membuat kita takut, membuat kita cemas, namun kita mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita persiapkan hati dan kehidupan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Engkau Allah Bapa kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang senantiasa mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Terima
Engkau baik, sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu sebagai balas Ya. kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Segala Selain kami mengucap syukur kepadamu, kasih. memuji nama-Mu, membesarkan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Bukti kasih-Mu pagi hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau bertemu dengan Engkau. Kami memuji nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami, penyembahan kami, tepukan tangan kami, ucapan bibir mulut kami, semuanya Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sendiri yang beracara dalam ibadah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau sama-sama memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Buktinya kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Haleluya. Mungkin kita tidak bisa melihat karena ada masker yang menutupi mulut kita, tapi kita percaya Tuhan melihat hati kita. Amin. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik.
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Haleluya. 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 Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau
pujian dan ucapan syukur kami buat segala anugerah, buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya setiap puji-pujian dan penyembahan kami sudah naik di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh tetap semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara kepada kami Tuhan. Urapi semua kami yang mendengarkan. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Kami yakin dan percaya sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di minggu terakhir di bulan yang kedua ini dalam tahun yang berjalan 2021. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu selalu menyatakan kemurahan-Nya bagi kita. Mazmur pasal 44 akan menjadi ayat perenungan kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Pernyataan Bani Korah ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 akan menjadi ayat-ayat pokok nats kita pada pagi hari ini. Mazmur 44, firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami.
dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jeritan bangsa yang tertindas itu topik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bani Korah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, mungkin ada yang belum sempat hadir atau tidak hadir. Bani Korah ini adalah generasi atau keturunan dari seorang yang bernama Korah yang pernah dihukum oleh Tuhan. Akibat dari dosa mereka dihukum oleh Tuhan. Ada Korah, Datan dan Abiram bersama dengan keluarga mereka. Mereka ditelan hidup-hidup. Tanah terbelah dan mereka masuk ke dalam tanah. Bani Korah ini adalah pelayan-pelayan selain dari generasi Korah yang pada masa itu zaman Musa. Mereka ini adalah pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam bait Allah. Ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran artinya dari masa lalu, dari apa yang nenek moyang mereka ceritakan kepada mereka dari generasi ke generasi. Saya tidak tahu mereka sudah ada di generasi keberapa pada saat Bani Korah ini ada. Tapi bisa mereka ada di generasi yang ketiga, keempat dan kelima. Setelah Korah, nenek moyang mereka dihukum oleh Tuhan. Ada pengajaran di sana bagi mereka. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Mereka mendengar dari telinga mereka sendiri. Saudara, ada satu kebiasaan di kalangan orang Yahudi, orang Israel. Mereka harus menceritakan, baik orang-orang tua mereka harus menceritakan. Mungkin ada yang saya cari dulu ya. Ini pesan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Oma bisa bantu ya, menceritakan ketika engkau duduk berjalan, nah itu saya lupa ayatnya ya. Aduh. Yang pasti intinya di situ, ketika engkau duduk,
engkau harus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika engkau bangun dari tidur, ceritakan kebaikan Allah. Ketika engkau berjalan, ceritakan kebaikan Allah. Ada yang sudah dapat ayatnya? Dalam segala hal menceritakan kebaikan Allah. Sehingga pesan-pesan, pengajaran-pengajaran itu tidak putus pada satu generasi. Itu terus berlanjut. Iya, terima kasih. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Mulai ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tujuannya apa? Kau harus diikat di lengan, harus ditaruh di dahi, harus ditaruh di pintu. Artinya apa? Supaya mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mereka masuk di depan pintu rumah mereka, oh ini kebaikan Tuhan. Haleluya. Menceritakan berulang-ulang supaya pesan itu tidak berhenti pada satu generasi, melainkan pesan Tuhan itu berlanjut dari generasi kepada generasi. Nah, Bani Korah dalam ayat yang kedua dikatakan, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Itu terbukti ketika mereka meninggalkan Mesir, ataupun ketika mereka sedang berada di Mesir pada masa itu. Hanya seorang diri, Yusuf, itu pun dia ada di sana karena dijual, dibeli oleh Potifar, bekerja di rumah Potifar, tante Potifar, istrinya. Potifar lihat, waduh, tampan sekali nih laki-laki. Gagah dia. Saudara, tiap-tiap hari istri Potifar ajak, ayo bobo sama-sama. Ya. Ini tante Potifar. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Apakah aku melakukan dosa yang sebesar itu kepada Allah? Dia lari. Tante Potifar tarik baju, jubah. Nah, ini jadi bukti fitnah. Masuk di penjara. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, kalau Tuhan yang berkehendak,
Kalau Tuhan yang berencana baik kepada seseorang maupun kepada satu kaum bangsa, apapun fitnahan, apapun olokan, apapun cerita-cerita miring, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dari sekian banyak orang-orang Mesir pada saat itu. Tapi saudara lihat, mulai dari 70 orang, dari Yusuf sendiri. Dan berikutnya ketika kelaparan terjadi, dia panggil orang tuanya, saudara-saudaranya. 70 orang datang ke Mesir. Dari 70 orang itu berkembang. Firaun katakan, "Wede, ini orang Ibrani sudah lebih banyak jumlahnya daripada kita. Kita perberat kerja rodi mereka. Kalau selama ini kita yang siapkan bahan untuk membuat, ya, bekerja, selama ini jerami semua disiapkan. Tapi kali ini mereka yang harus cari jerami. Untuk apa tujuannya? Untuk menindas mereka supaya dari hari makin hari mereka mati dan tidak ada apa-apanya. Tapi dari balik itu saudara, kuasa Tuhan bekerja, rencana Tuhan terjadi bagi kaum Yahudi Israel pada masa itu. Dan saudara lihat, mereka bertumbuh. Alkitab mencatat di sini, engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Amin. Mereka, ya, suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Luar biasa. Bangsa-bangsa lain ketika mereka tinggalkan Mesir, Firaun mati. Ketika mereka masuk tanah Kanaan yang bukan tanah mereka, tetapi itu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Yang di dalamnya ada bangsa-bangsa Feris, ya, Filistin. Ada bangsa-bangsa, ada banyak bangsa di situ, orang-orang Kanaan sendiri. Tapi Tuhan serahkan tanah itu, tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian Tuhan kepada mereka. Tuhan binasakan bangsa-bangsa supaya apa? Tuhan berikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Dengan tanganmu, ya. Ayat 4, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Haleluya. Luar biasa. Ada bagian terakhir dari ayat 4 ini, sebab engkau berkenan kepada mereka. Setiap kita perlu perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sia-sia kita mau berkenan di hadapan pimpinan kita, di hadapan manusia. Tidak ada. Banyak kali kita mencoba hidup kita berkenan di hadapan bos kita, atasan kita. Dengan usaha kita, dengan cari-cari muka kita, perhatian kita kepada pimpinan kita. Supaya kita berkenan kepada atasan kita, kepada sahabat kita mungkin, kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi apalah artinya itu kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Semua sia-sia. Mari kita cari perkenanan Tuhan dalam hidup. Mari kita cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk orang lebih tertarik kepada kita, bukan untuk orang lebih, ya, memperhatikan kita, bukan.
Tetapi lebih daripada itu, mari kita cari perkenanan Tuhan. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Bani Korah ini. Ya, bukan dengan pedang mereka, bukan dengan pedang orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka pada masa lalu mencapai kemenangan itu, bukan karena pedang mereka. Meskipun mereka berperang harus menggunakan pedang, harus naik kereta kuda. Tapi dengan kesadaran itu, bukan karena pedang mereka, bukan karena kereta mereka, melainkan karena perkenanan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita ada pagi hari ini, bukan karena hebatnya saya, bukan karena kemampuan yang saya miliki, fasilitas yang saya miliki, jabatan yang saya miliki, bukan. Tetapi itu karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan. Meskipun mereka harus berjuang sekuat tenaga. Kalau musuh datang mereka harus lawan, mereka harus kejar kalau perlu. Tapi sekali lagi, itu semua mereka lakukan karena Tuhan berkenan kepada mereka. Ayat 5. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Ini pernyataan yang luar biasa. Bani Korah nyatakan ini, bahwa Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang memberikan kemenangan bagi Yakub. Ayat 6. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Dengan nama Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat katakan kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku. Ya, coba kita lihat, jangan sampai saya salah. Hakim-Hakim pasal 1 Samuel. Ya. 1 Samuel 17 ayat 43. Ayat 40 mulai. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, Goliat. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedang pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, poco-poco dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, baca selanjutnya. Justru kemenangan itu Daud raih
Dengan satu kali dia masukkan batu yang dia sudah ambil 5 tadi, 1, sisa 4. Taruh di umban, dia putar. Masuk kena dahi daripada Goliat. Goliat rubuh jatuh. Betul Daud lakukan itu. Betul Daud yang ambil batu dari sungai 5. Betul Daud ambil 1 batu yang dari 5 itu dan kemudian melakukan. Tapi semua yang Daud lakukan itu karena perkenanan Tuhan. Itu karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada Yakub. Dalam hal ini orang Israel. Banyak hal. Kalau kita melihat cerita kisah-kisah yang disampaikan oleh firman Allah, khususnya di dalam perjanjian lama. Banyak perbuatan-perbuatan Allah, banyak kebaikan-kebaikan Allah yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Luar biasa. Bukan kepada pedangku aku percaya. Banyak kita percaya kepada hal-hal yang mungkin menjadi kemampuan kita, mungkin jabatan kita, atau mungkin uang kita, materi kita. Tapi Bani Korah katakan, bukan kepada pedang kami percaya. Tidak. Dan bukan pedangku pun yang memberikan aku kemenangan. Ayat 8, sama-sama kita baca ayat 8. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Haleluya. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Haleluya. Karena Allah kami, ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kemurahannya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Saudara bisa pakai baju baik, indah. Saudara bisa pakai make up yang cantik. Ya, beli merek-merek make up. Saudara bisa pakai sepatu yang bagus. Saudara bisa pakai jam tangan yang bagus, mungkin bermerek lagi. Ya. Ada yang pakai emas mungkin sampai di gigi lagi. Semua. Ya. Fasilitas-fasilitas yang ada itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Ada satu pujian, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena itu sudah. Ku dipanggil, ku dipakainya. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita ada pagi hari ini, kita sudah menang bersama dengan Kristus. Kita bisa bergerak, kita bernafas, bisa bergerak, bisa bernafas. Tadi malam ketika saya ada di posko kami, posko tim Sulbar Bersatu Bangkit, digabung dengan posko Gereja Toraja, 6:30 lewat, hampir jam 7, saya dapat telepon dari pendeta, salah satu pendeta. Pendeta, ada warga kita dari Mapu Dengen yang meninggal dunia. Aduh, saya langsung ingat. 4 hari yang lalu
seorang hamba Tuhan dari Papua nelpon saya untuk minta tolong berdoa. Tapi ya karena memang dia COVID, ya, dia COVID, jadi saya mungkin takut juga ke sana, tapi ya saya katakan tadi malam kepada keluarga, saya minta maaf karena memang kesibukan saya sekretaris baik di forum maupun di tim ini, jadi memang kami sibuk. Makanya saya ada share di grup, minta tolong rumah-rumah, data rumah jemaat itu dimasukkan karena kami mau data rumah-rumah daripada anggota-anggota gereja-gereja. Semua pendeta-pendeta dari denominasi gereja mendata itu. Dan saya lupa, nanti tadi malam baru disampaikan ada warga kita GPDI yang meninggal di rumah sakit regional. Waduh, jadi saya ke sana dan puji Tuhan semua sudah di dalam peti. Jadi ya, saya tinggal berdoa, renungkan firman Allah setengah jam, dan tadi malam sudah dikubur secara protokol kesehatan. Saya katakan hidup kita, mati kita ada di tangan Tuhan. Bukan di tangannya COVID, bukan. Ada orang hamba Tuhan yang meninggal karena kecelakaan. Bukan karena kecelakaannya, tapi kehendak Tuhanlah, cara Tuhanlah dia meninggal seperti itu. Saudara, saya bahas di Mazmur yang sama. Beritahukan ajalku, batas umurku. Kita punya batas waktu di dunia ini. Kita tidak selama-lamanya berada di dunia ini. Dunia ini tempat kita sementara. Sebab kita sesungguhnya berasal dari sorga. Tubuh kita akan turun, tubuh kita akan dikubur, nyatu dengan tanah, kembali kepada debu. Tapi jiwa roh kita kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Saudara, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam ayat 9, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Mana pemain musik? Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kita nyanyikan terus pujian ini. Saya mengundang Ibu Vera Sihombing akan memimpin kita dalam doa. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita Bagi Tuhanlah pujian dan pengagungan kami. Bagi Engkau Allah yang duduk di tahta-Mu, pengagungan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami umat-Mu Tuhan bisa beribadah pada hari ini. Kami dapat menerima firman Tuhan siang hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melalui banyak hal Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melalui banyak perkara dalam hidup kami. Tetapi kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami menyadari bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan bagi tiap-tiap kami. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, mujizat yang kami boleh alami, perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa Engkau tidak meninggalkan kehidupan kami. Engkau mengasihi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah sudah datang kepada kami hari ini. Tuhan meteraikan perkataan-perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup ini. Sebab sungguh Tuhan,
Hanya firman-Mu yang dapat menguatkan kami di hari-hari yang kami lewati ini, hari-hari yang semakin sulit dan sukar Tuhan. Hanya firman-Mu yang mampukan kami, meneguhkan kami Tuhan, untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan pada siang hari ini. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing juga beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan mereka. Demikian hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami di dalam melayani firman-Mu. Tuhan juga memberkati kuasa Tuhan, urapan Tuhan senantiasa ada di atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan sudah memberikan bagi kami jalan keluar bagi setiap permasalahan-permasalahan. Tuhan sudah menjadi tabib yang ajaib bagi setiap umat-Mu yang merasakan sakit. Tuhan sudah menjadi kekuatan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan, kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Lanjut dari ibadah kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap kami yang Tuhan memberikan persembahan, bahkan mengembalikan milik-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan doa dan ucapan syukur kami ini. Kami sudah bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Haleluya. Selamatkan dan pulihkanku.
kita akan ada rapat. Diharapkan setiap jemaat untuk tetap tinggal. Kita akan rapat mengenai perbaikan gereja kita. Dan ini di akhir bulan Februari kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun di sepanjang bulan Februari ini. Ada Oma Opa PU di bulan Februari, ada Mama Fando, ada adik kami Dr. Febri dari Rumah Sakit Regional yang hari ini berulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengatakan haleluya bagi anak domba. Haleluya. Syukur kami, Engkau telah memberkati kami seberapa banyak yang hadir saat ini. Bahkan sudah memberkati juga umat-Mu yang ada di rumah. Dan biarlah kiranya apa yang kami buat dan lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya berkat-berkat-Mu menyertai kami, mengiringi hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, bersama-sama dengan jemaat. Kalau hari Kamis yang lalu Bapa kekasih, Bapa Domingus telah menghirup udara bebas, kami sama-sama naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Bapa. Karena inilah yang harus kami buat, mengucap syukur untuk selama-lamanya. Engkau yang berkenan semua itu. Itulah sebabnya kami hanya berterima kasih kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Setiap umat-Mu yang hadir siang hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan lanjut sebentar akan kami mengakhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu memimpin kami, sebagaimana Tuhan menyertai anak-anak-Mu dari rumah, demikianlah Tuhan menyertai kembali ke rumah. Dan biarlah semuanya hidup kami, seluruh kegiatan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar diadakan rapat, Tuhan kiranya memberkati apa yang akan kami bicarakan. Biarlah sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat siang, Tuhan memberkati.